Ya, di sesi 2 ini mungkin saya bakal lebih mempercepat ya, karena itu tadi kita baru ngebahas 2, nanti kita bakal masih ada berapa lagi, masih ada banyak, jadi kita percepat aja biar nanti kalian nggak terlalu lama untuk menonton videonya, karena kalian pasti agak lelah, gitu. Nah, karena tugasnya bakal banyak. Eh, Sekarang kita ngebahas warna biru, dikaitkan dengan laut dan langit. Positifnya, pemahaman positifnya pengetahuan, kesejukan, damai, maskulinitas, kontemplasi. Kontemplasi itu kayak merenung ya, kesetiaan, loyalitas, atau loyalitas, keadilan, dan intelijensi. Uh, Intelijensi dan intelektual. Bedanya apa? Intelektual lebih kepada apa namanya, kemampuan otak menerima sesuatu hal. Intelijensi lebih kepada seperti semisal eh, memecahkan suatu masalah. Otak berpikirnya ke arah situ. Gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kemudian pemaknaan negatifnya adalah depresi, kedinginan, keras kepala, dan apatis. Apatis bisa kalian lihat sendirilah. Apa namanya? Bisa kalian cari sendiri apa yang dimaksud apatis. Gitu. Kalau saya ingin kalian mencari tahu. Hubungan budayanya adalah kebanyakan di dunia atau anggapan di dunia tuh dikenal sebagai warna yang maskulin, kecuali Perancis tadi karena maskulinnya warna kuning, merah. Dikenal sebagai warna maskulin. Di China warna untuk anak perempuan, menandakan anak perempuan maksudnya. Di Iran itu warna untuk berduka. Kemudian tradisi pengantin barat menandakan cinta. Dan di dunia warna biru ini tuh menandakan warna korporasi, dimaknai sebagai warna korporasi atau perusahaan lah, seperti itu. Tambahannya, makanan berwarna biru sangat langka di alam, menekan rasa lapar. Warna biru mempunyai efek untuk menekan rasa lapar, tidak memunculkan selera, dan membuat tubuh memproduksi zat yang menenangkan, relaxing. Orang-orang mengatakan di dalam ruangan berwarna biru akan lebih produktif. Itu kalian bisa coba sendiri aja tuh. Kemudian pakaian berwarna biru seringkali sebagai simbol dari kesetiaan dan kepercayaan. Itu anggapan umum. Untuk anggapan misalnya kalian mikir, oh enggak gitu misalnya. Itu seperti preferensi masing-masing. Karena mungkin ada pengalaman lain di situ. Nah ini kemudian untuk contohnya, iklan Servium juga dua-duanya. Yang pertama menandakan di sini kita melihat bisa laki-laki, suasananya sejuk, terlihat elegan dan clean atau bersih semuanya gitu. Nah, kemudian di yang kedua laki-laki maco dan terlihat segar di iklan ini. Nah, dari semuanya ini disimpulkan dikaitkan dengan apa namanya sifat pemaknaan positif dari warna biru tadi adalah kesejukan, maskulinitas, kesetiaan atau loyalitas, dan intelijensi. Intelijensia yang tinggi. Intelijensi sama intelektualitas sebetulnya sama aja. Ada mungkin perbedaan berapa sedikit perbedaan. Nah, saya cepat lagi aja. Mungkin kalian bakal ngerti ya apa namanya pemaknaan misalnya ketika kalian melihat satu iklan ini dan iklan ini misalnya iklan ini dan ini kalian bisa membedakan seperti apa, kesan yang kalian terima seperti apa, dan ketika dikaitkan dengan apa namanya pemaknaan dari warna itu sendiri seperti apa, kalian bisa identifikasi sendiri. Dan karena sebelumnya
di warna merah dan kuning saya agak menjelaskan, agak bercerita lebih panjang. Kemudian color index, ini secondary color, ambil satu-satu. Ini yang apa namanya, bukan yang dominan ya, kayak lebih kepada core-nya lah dari secondary color, ungu, orange, sama hijau. Nah, hijau. Hijau dikaitkan dengan tanaman, alam, dan lingkungan hidup. Pemaknaan positifnya adalah kesuburan, uang, pertumbuhan, penyembuhan, sukses, alam, harmoni, kejujuran, dan muda. Dan untuk makna negatifnya, serakah, iri, mual, racun, korosi atau karat, dan tidak berpengalaman. Ini jelas ya, kalau misal kalian juga pasti sering melihat ketika hijau dikaitkan dengan pertumbuhan atau penyembuhan, misalnya di rumah sakit nih, warna hijau dan lain sebagainya. Itu adalah memberikan efek psikologis, atau misalnya ya karena hijau dapat memberi kesan yang lain, memberikan kesan tertentu bagi pasiennya gitu. Kemudian alam tentu saja, muda, mungkin juga kalian sering lihatnya. Dan untuk sifat negatifnya tadi racun, lebih terutama di racun sih, chemical gitu. Maksudnya kalian sering lihat misalnya lambang, kalau misalnya di sini beracun. Kadang kalian lihat misalnya di film-film itu sering identik dengan warna hijau gitu. Dan hubungan budayanya adalah Islam. Hijau diasosiasikan dalam Islam, hijau diasosiasikan dengan surga dan simbol Islam. Dan untuk di Irlandia, hijau sangat berkaitan dengan negaranya karena Irlandia identik dengan warna itu. Budaya Celtic, the Green Man adalah dewa kesuburan untuk di kepercayaan budaya Celtic. Kemudian di budaya asli Amerika, hijau menunjukkan kemauan atau kehendak. Pertambahannya, hijau adalah warna yang paling mudah diterima mata, paling mudah ya, bukan paling cepat. Hijau merupakan warna yang menenangkan, menyegarkan, lebih banyak digunakan di rumah sakit, bukan di rumah sakit untuk membuat pasien rileks. Yang tadi saya sambungkan dengan penyembuhan. Kemudian hijau berarti maju, apapun perintahnya. Maksudnya di situ ada misal lampu lalu lintas, atau misal apalagi yang hijau-hijau ya. Atau misalnya gini deh, anggapan-anggapan sering sekali misalnya ngobrol, oh udah lampu hijau nih, kita udah dapat lampu hijau nih dari sini misalnya, atau misalnya entry masuk, ada tanda hijaunya juga di situ, atau misalnya lampu warna hijau di situ. Kemudian hijau dikatakan bisa membantu pencernaan dan mengurangi sakit perut. Warna hijau itu mungkin lebih terlihatnya, maksudnya mata, dan kemudian ke otak, kemudian dari otak ke seluruh badan, dan itu mengurangi sakit perut dan membantu pencernaan. Ini seperti itu. Untuk contohnya, ini ada produk skincare, dan ini juga ada logo Tokopedia. Kita bisa melihat dari Tokopedia, semisal kita lihat muda, maksudnya terlihat muda, itu terlihat gimana ya bilangnya, kesannya tuh mereka tuh muda, kemudian segar dan tumbuh. Maksudnya ini tuh suatu bentuk korporasi atau suatu bentuk usaha yang tumbuh gitu, dan terlihatnya adalah seperti lingkungan. Maksudnya gimana ya, asosiasi dengan lingkungannya tuh tinggi gitu, seperti itu. Kemudian di skincare ada menimbulkan rasa kesan segar, natural karena ada daunnya juga, warnanya hijau-hijau. Kemudian alam, kemudian muda otomatis, dan kemudian kesehatan itu karena kita tahu nih skincare buat apa gitu. Itu dan kesimpulannya adalah
untuk dikaitkan dengan pemaknaan positifnya, kesuburan, penyembuhan, sukses, alam, harmoni, dan muda. Seperti itu. Selanjutnya, warna ungu dikaitkan dengan keluarga kerajaan, spiritualitas, dan spiritualitas. Positifnya, mewah, kebijaksanaan, imajinasi, canggih. Rank itu lebih kepada tingkatan, hierarkis. Nah, ini bukan hierarkis juga, hierarkis negatif, tingkatan. Inspirasi, kekayaan, mistis, dan bangsawan. Dan sifat negatifnya adalah, pemaknaan negatifnya adalah berlebihan dalam pernyataan, kewalahan, kegilaan, dan kekejaman. Seperti itu. Kemudian hubungan budayanya di Amerika Latin, ungu adalah tanda kematian. Dan kemudian di Thailand, ungu adalah penanda atas kematian seorang suami. Dan di Jepang, representasi upacara, pencerahan, dan arogansi. Arogansi itu pas kepala. Gitu. Tambahannya, ungu penanda feminim dan kualitas romantis yang terkadang diasosiasikan dengan laki-laki homoseksual. Nah, yang laki-laki yang mempunyai kecenderungan homoseksual, ya warnanya menyukai warna ungu karena lebih romantis dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian langkah di alam, ungu terlihat artifisial atau buatan, bukan warna yang ada di alam, kecuali terong misalnya gitu-gitu, lavender gitu. Yang mungkin jarang gitu, langka, apalagi di Indonesia. Di masa lalu, pewarna ungu harganya mahal dan hanya bisa dibeli atau dipakai keturunan kerajaan atau orang kaya. Kenapa? Itu warna ungu disebut mempunyai pemaknaan sebagai mewah, terus kekayaan dan bangsawan. Dikaitkan dengan itu karena dulu pewarna ungu itu mahal dan nggak bisa dibeli oleh masyarakat jelata. Seperti itu. Kemudian warna yang dianggap menambah daya imajinasi, apalagi jika diterapkan sebagai dekorasi di kamar anak-anak. Itu bisa memunculkan di sini ada imajinasi dan inspirasi, itu nyambung ke arah situ. Dan ini itu untuk contohnya, ada Taylor Swift lagi. Karena saya menemukan itu. Ada majalah dan cover album. Cover album kalau nggak salah ini. Kita melihat misalnya dari cover album dulu, misalnya kita melihat, wah ini mewah, terlihat kesan mewahnya itu. Kemudian imajinatif dengan efek-efek yang ditimbulkan dan lain-lainnya. Canggih, bangsawan. Nah itu menandakan seorang bangsawan gitu. Karena ya itu tadi nyambung ke mewah tadi. Kemudian untuk di cover majalah, mewah jelas, pride atau misalnya kebanggaan jelas terlihat, karena di sini juga ada kombinasi dengan warna emas juga sebetulnya. Kemudian tajam, lebih kayak gimana ya, bukan tajam secara harfiah, tapi misalnya di sini pandangan atau ekspresi gitu secara tajam memperlihatkan gitu. Dan kita melihat di sini kekayaan gitu, maksudnya lebih kepada kesan sih, lebih ya itu ya, dari tadi juga kita ngomongin kesan ya, kesannya tuh kaya gitu. Kaya dalam artian rich ya, maksudnya kaya banyak uang. Dan ketika disambungkan dengan pemaknaan positifnya, kesimpulannya adalah dari dua sumber ini, mewah, imajinasi, canggih, inspirasi, kekayaan, dan bangsawan. Seperti itu. Semoga kalian paham. Kita membahas sekarang warna oranye atau jingga, dikaitkan dengan musim gugur dan jeruk. Pemaknaan positifnya, kreatif, penyegaran, keunikan, energi, semangat, rangsangan, keramahan, kesehatan, fantasi, dan aktivitas. Untuk pemaknaan negatifnya, kekasaan, sifat trendy. Di sini saya sebenarnya masih bingung nih. Sifat trendy itu di sini maksudnya seperti apa? Ataukah misal
berlebihan atau apapun itu, saya kurang paham gitu. Tapi saya tetap memasukkan di sini karena untuk misalnya kalian ingin mencari tahu sendiri tentang kenapa sifat trendy ini masuk ke dalam pemaknaan negatif dari warna oranye, kenapa nih? Kalian bisa cari tahu sendiri. Dan saya mengharapkan kalian nanti untuk beberapa kata, beberapa kalimat, atau beberapa penjelasan yang misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan, dan kemudian kalian juga saya berharapnya untuk mencari tahu sendiri. Lanjut, sifat trendy dan kekerasan. Dan hubungan budayanya adalah di Ireland atau di Irlandia menandakan Protestant movement. Di Irlandia Utara, Protestan agama ya, gerakan agama Protestan. Dan budaya asli Amerika dikaitkan dengan belajar dan kekerabatan. Kemudian di India menandakan Hinduisme. Kemudian di Belanda warna negara, karena Raja Belanda berasal dari Oranje Nassau. Pembacanya bisa kalian cari tahu sendiri, bisa benarkan saya nanti. Kemudian tambahannya sebagai warna rangsangan untuk makan. Kemudian sebagai warna rangsangan untuk makan. Mungkin kalian di beberapa tempat makan pernah menemukan tempat makan dengan dominan warna oranye. Gitu. Mungkin di situ kalian bisa merasakan apakah benar itu merangsang untuk makan atau tidak. Seperti itu. Ruangan dengan warna oranye membuat orang berpikir dan berbicara lebih terbuka maksudnya. Gitu, di situ nyambung ke keramahan, penyegaran, semangat, dan energi. Kreatif juga bisa. Ruangan dengan warna oranye membicarakan persahabatan dan senang-senang. Kemudian digunakan untuk meningkatkan visibilitas pemburu dan pekerja jalan yang memakai merek tersebut. Visibilitas itu maksudnya keterlihatan. Misalnya, kalian pernah melihat petugas jalan yang memakai baju oranye itu karena mereka biar lebih terlihat dari objek-objek lain. Warnanya lebih menonjol. Gitu. Karena penggunaan warna oranye di jalanan dan hutan itu jarang. Seperti itu. Untuk contohnya saya hanya satu di sini. Contohnya adalah logo Nickelodeon. Di sini bisa lihat karena kita tahu Nickelodeon itu apa, kita bakal mengaitkannya dengan mengasosiasikannya dengan anak-anak, fantasi, kreatif, dan imajinatif. Gitu, kalian tahu sendiri kenapa mengambil pemaknaan asosiasi anak-anak, fantasi, kreatif, dan imajinatif. Kalian bisa tahu sendiri kenapa. Karena banyak memproduksi film anak-anak untuk anak-anak, fantasi, kreatif, imajinatif, dan sebagainya. Kesimpulan pemaknaan sifat positifnya adalah kreatif, penyegaran, keunikan, energi, semangat, rangsangan, dan fantasi. Kita lanjut color index, warna netral. Ada warna abu-abu, warna hitam, dan warna putih. Warna hitam dikaitkan dengan malam, kematian, dan kematian. Positifnya, kekuatan, kekuasaan, bobot, canggih, elegan, formalitas, serius, martabat, kesunyian, misteri, dan gaya. Negatifnya, ketakutan, negatif. Di sini negatifnya lebih kepada perilaku, kelakuan, aktivitas, dan lain-lain, ujaran, dan lain-lain. Jahat, rahasia, ketundukan, berduka, keberatan, penyesalan, dan kekosongan. Untuk Regina, hitam penanda anak laki-laki, untuk laki-laki. Simbol untuk anak laki-laki. Kebanyakan di Asia diasosiasikan dengan karir, pengetahuan, duka cita, dan penembusan dosa. Anak muda di Amerika, remaja-remaja di Amerika, dan pemain di Jepang dan Eropa, hitam adalah warna pemberontakan.
Saya tidak akan membahas lebih lanjut. Untuk di dunia, denotasi dari orang kulit hitam atau pengertian atau anggapan dari orang kulit hitam yang keturunan atau dari keturunan sub-Saharan Afrikan. Maksudnya mengasosiasikan si orang kulit hitam ini sebagai keturunan sub-Saharan Afrikan. Sub-Saharan. Dan tambahannya, pakaian orang hitam membuat orang terlihat lebih kecil atau kurus. Black humor adalah mengerikan. Ya, black humor tuh kayak lebih ke semi-semi nyindir, semi-semi sarkas, semi-semi sarkas. Kemudian hitam membuat orang lainnya terlihat lebih cerah. Pada terapi warna hitam bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kekuatan. Kemudian, warna hitam sering diasosiasikan dengan rahasia publik. Seperti itu. Untuk contohnya, ada majalah juga. Ada cover majalah dan poster film. The Godfather sama Vogue. Untuk majalah Vogue, kita melihat dari visual iklan ini menunjukkan martabat atau kehormatan, gaya, elegan, dan formal. Kemudian di The Godfather ini perlihatkan serius, mafia dengan tuxedo, misteri dengan all black dan putih di tengahnya, sedikit elegan, formal, dan kekuasaan. Dan kesimpulannya adalah dari pemaknaan positif warna hitam adalah kekuatan, kekuasaan, elegan, formalitas, serius, martabat, kesunyian, misteri, dan gaya. Maksudnya kesimpulan dari dua contoh ini. Seperti itu. Kemudian putih dikaitkan dengan cahaya, kemurnian, dan kemurnian. Kemudian kesempurnaan, positifnya kesempurnaan, pernikahan, bersih, kebaikan, polos, cahaya, kelembutan, kesucian, kesederhanaan, jujur, dan jujur. Negatifnya keraguan dan isolasi. Isolasi lebih kepada misalnya orang yang mempunyai mental disorder, bukan akut ya, berlebihan gitu. Kalian suka melihat misalnya di film-film kalau misalnya itu masuk ke ruangan warna putih atau misalnya warna putih yang banyak bantalnya pinggir-pinggirnya gitu, kayak gitu-gitu. Kemudian hubungan budayanya di Jepang dan Cina, putih adalah warna untuk upacara pemakaman. Di dunia dianggap sebagai putih itu dipakai di bendera dan kemudian itu tanda universal untuk perdamaian atau menyerah. Ya, perdamaian sih sebetulnya. Terus di Amerika Utara atau di Eropa, putih dinotasi dari orang kulit putih, keturunan Kaukasian. Di India, perempuan yang sudah menikah memakai warna putih akan mendatangkan ketidakbahagiaan. Itu anggapan di sana. Kemudian tambahannya, di beberapa kebudayaan dianggap sebagai keberuntungan bagi yang menikah menggunakan kain warna putih. Kemudian putih sempurna sebagai penyeimbang warna. Dan kemudian putih sebagai sangat brilian sehingga dapat membuat beberapa orang sakit kepala. Mungkin seperti warna kuning tadi yang kita melihat terus-terusan. Nah, kemudian cahaya putih dapat membutakan. Kalau memang cahayanya terang banget, gitu. Atau ya terang lah. Nggak mungkin saya ngomong kencang. Kemudian dan terakhir warna putih dikaitkan dengan malaikat dan Tuhan. Di keagamaan seringnya seperti itu umumnya. Nah, untuk contohnya di sini ada dua contoh sebetulnya. Kalian bisa lihat sebetulnya ini tuh bentuk kotak albumnya The Beatles, The White Album. Gitu. Nah, soalnya yang ini terlihat jelas ya, ada garisnya. Nah, untuk kita membahas tentang res, kita melihat tentang res ini gimana, misalnya gambarnya seperti apa, terlihat sempurna, elegan, suci, bersih, dan lembut. Terlihatnya seperti memperlihatkan kesan seperti itu. Dan untuk di cover The Beatles, White Album, terlihat polos, elegan, bersih, dan sederhana. Karena The Beatles membuat
cover album ini adalah untuk ketika dibeli, ini kan bentuknya vinyl. Ketika dibeli, itu orang-orang yang membelinya bisa menggambar cover album The Beatles dengan gambar karyanya masing-masing. Seperti itu. Dan kesimpulan dari semua ini, pemaknaan positif dari warna putih adalah kesempurnaan, bersih, kebaikan, polos, kelembutan, kesucian, kesederhanaan, dan jujur. Dari dua contoh ini. Dan terakhir, ada abu-abu dikaitkan dengan kenetralan. Positifnya keseimbangan, keamanan, keandalan, kesopanan, klasik, dewasa, intelijensi, dan kebijakan. Negatifnya, lemah komitmen, banyak sekali ya. Ketidakpastian, moody, mendung, tua, di hari tua, umur yang tua. Kebosanan, tidak selesai, cuaca buruk, dan kesedihan. Orang asli Amerika menganggap abu-abu dikaitkan dengan kehormatan dan persahabatan. Dan kalau di Asia, abu-abu berarti orang yang membantu ketika dalam perjalanan. Kemudian di Amerika, warna abu-abu digunakan untuk merepresentasi industri, merupakan kontras dari lingkungan hidup. Kebalikannya dari lingkungan hidup, yang mana direpresentasi oleh warna hijau. Seperti itu. Kemudian di kebanyakan dunia atau di seluruh dunia ada konvensi bahwa abu-abu sering dikaitkan dengan silver atau dan uang. Untuk tambahannya, abu-abu jarang membangkitkan emosi yang kuat. Kemudian abu-abu menyeimbangkan warna hitam dan putih. Dan abu-abu menjadi pelengkapnya sendiri. Maksudnya tidak perlu penambahan lain, dia bisa melengkapi dianya sendiri. Seperti itu. Untuk contohnya di sini ada cover album dari Robotic Science. Yang kita melihat ini intelijensi, kemampuan untuk membuat seperti ini gitu. Kemudian canggih untuk memperlihatkan sains di situ dan sekitarnya. Kemudian memunculkan warna-warna lain dan seimbang. Yang maksudnya seimbangnya itu tadi saya sebutkan pemberian warna dan sebagainya. Untuk cover album yang kedua ini saya nggak tahu ini cover albumnya siapa sebetulnya. Di sini kita melihat kesannya di sini klasik, dewasa, seimbang, dan intelijensi. Gitu. Karena berpikir untuk melakukan seperti ini harus bagaimana dan seperti apa. Dan kesimpulannya dari temukan positif warna abu-abu adalah keseimbangan, klasik, dewasa, dan intelijensi. Seperti itu. Nah, untuk materi ke pertemuan kelima ini saya cukupkan di sini. Untuk tugasnya kalian coba melihat lagi tadi studi kasus yang saya berikan, contoh-contoh yang saya berikan, kalian cermati itu, kalian pahami itu, tugasnya akan berhubungan dengan hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga kalian mengerti.